Satu pencapaian yang telah lama kita buat. Kita layak dalam keadaan karnival bila kita masuk Demi bisa ajak Indonesia join ke Serumpun Cup, Malaysia langsung lobi Erick Thohir dan janjikan turnamen dilangsungkan di Jakarta. FAM, kami tentu berharap niat baik ini terlaksana. Netizen, halah, modus itu. Kalau kita tarik garis besarnya dulu, ini bukan sekedar soal undangan turnamen. Ini cerita tentang kebutuhan, gengsi, dan posisi tawar. Malaysia butuh Indonesia, dan kali ini mereka tidak menutupinya sama sekali. Langkah yang diambil FAM cukup ekstrim. Bukan cuma kirim surat resmi, bukan cuma wacana di media, tapi langsung lobi Erick Thohir, nama yang sekarang jadi pusat gravitasi sepak bola Indonesia. Artinya jelas, mereka paham betul, keputusan bukan ada di meja teknis semata, tapi di level strategis dan politis. Dan tawarannya pun bukan kaleng-kaleng. Serumpun Cup siap digelar di Jakarta, bukan Kuala Lumpur, bukan venue netral, tapi Jakarta. Ini pesan simbolik yang kuat. Kami siap datang ke kandangmu demi kamu mau ikut. Kenapa sampai sejauh itu? Jawabannya sederhana, tapi pahit. Tanpa Indonesia, Serumpun Cup kehilangan daya ledaknya. Indonesia bukan sekedar peserta, tapi mesin hype. Jumlah fans, engagement social media, rating siaran, sampai atmosfer stadion, semuanya melonjak drastis kalau ada timnas Indonesia. Di titik ini kita masuk ke konflik klasik Indonesia versus Malaysia, rivalitas yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap ketemu, entah di level senior, U23, bahkan kelompok umur, tensinya selalu naik satu level. Dan justru disitulah nilai jualnya, panas, emosional, penuh drama. Masalahnya konflik ini sudah sering dimanfaatkan. Turnamen datang dan pergi, tapi polanya hampir selalu sama. Indonesia dijadikan magnet utama. Begitu Indonesia ikut, turnamen hidup. Begitu Indonesia absen, gaungnya langsung redup. Makanya netizen Indonesia membaca situasi ini dengan cepat. Reaksinya bukan kaget, tapi sinis. Halah, modus lagi. Modus numpang rame, modus cari penonton, modus dongkrak pamor. Dan publik sekarang bukan publik lama. Fans timnas hari ini jauh lebih kritis. Mereka sudah paham, tidak semua laga bergengsi di poster, tapi minim manfaat di lapangan. Sekarang kita bahas skenario pertama. Bagaimana kalau Indonesia ikut? Secara atmosfer jelas menguntungkan. Stadion penuh, sorakan besar, euforia tinggi. Bahkan bisa jadi pesta sepak bola. Tapi secara teknis, pertanyaannya lebih rumit. Lawan-lawan Serumpun adalah lawan yang sudah sangat sering dihadapi. Pola main terbaca, intensitas tinggi, tapi nilai tambah untuk perkembangan tim masih debatable. Belum lagi risiko non-teknis, tekanan supporter, potensi gesekan, dan ekspektasi publik yang selalu tinggi. Menang wajib, seri dianggap gagal, kalah jadi bahan hujatan. Untuk turnamen yang tidak masuk kalender besar FIFA, risikonya terasa lebih besar daripada manfaatnya. Sekarang skenario kedua, bagaimana kalau Indonesia menolak? Di sisi Indonesia, sebenarnya tidak terlalu berdampak. Agenda tetap jalan, fokus ke kualifikasi Piala Dunia, FIFA Matchday dengan lawan yang lebih variatif, dan target jangka panjang yang lebih relevan. Tapi di sisi Malaysia, dampaknya signifikan. Tanpa Indonesia, Serumpun Cup kehilangan magnet utama. Media regional mungkin tetap meliput, tapi skalanya jelas berbeda. Dan inilah yang membuat mereka terlihat begitu serius, bahkan terkesan mengejar. Lalu kita masuk ke sudut pandang Erick Thohir. Sebagai pemimpin federasi, sekaligus pebisnis, Erick dikenal dingin dan hitung-hitungan. Beliau tidak mudah terbawa emosi rivalitas, yang dilihat selalu untung rugi, manfaat jangka panjang, dan citra timnas Indonesia ke depan. Dari kacamata ini, Serumpun Cup bukan soal gengsi regional, tapi soal prioritas. Apakah turnamen ini membantu roadmap timnas? Apakah meningkatkan kualitas? Atau hanya memuaskan euforia sesaat?
Dan justru disinilah jarak antara federasi dan netizen terlihat jelas. Netizen membaca ini sebagai drama, federasi membaca ini sebagai kalkulasi. FAM mungkin menyebut ini niat baik, tapi di dunia sepak bola modern, niat baik saja tidak cukup. Semua harus punya nilai tambah yang jelas. Dan sejauh ini banyak yang melihat Serumpun Cup lebih butuh Indonesia dibanding Indonesia butuh Serumpun Cup. Penutupnya jadi menarik. Kalau nanti turnamen ini benar-benar digelar di Jakarta, pertanyaannya bukan lagi siapa yang jadi tuan rumah, tapi siapa yang sebenarnya menang. Apakah Malaysia menang karena berhasil menggait Indonesia dan menyelamatkan pamor turnamen? Atau Indonesia menang karena sekali lagi membuktikan bahwa kehadirannya selalu jadi faktor penentu? Dan dari reaksi netizen hari ini, satu hal sudah jelas. Publik Indonesia sudah membaca peta kekuatan. Mereka tahu siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar.